Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Pertanyaan, doa yang terbaik kapan waktunya yang dikabulkan? Kemarin sudah ya, beliau mengumpulkan ada 10 lebih ya, pada hari Jumat, terutama setelah asar, kemudian tadi sepertiga malam yang akhir, kemudian ketika berbuka, ketika hujan sedang turun, ketika safar, ketika sedang sujud ya, kemudian malam Lailatul Qadar, kemudian saat terdengar ayam berkokok, kemudian ketika dua pasukan sedang bertempur, kemudian ketika azan dan iqamat, dan lain-lain. Bolehkah doa sebelum salam diambil dari doa-doa dalam Al-Quran? Boleh. Dan dijaharkan ya. Ini di sebelum salam boleh, di ketika sujud boleh, tapi diambil doanya. Jangan seayat penuh. Misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan sepotong, bukan satu ayat. Gitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana misalnya. Itu kan sepotong, bukan satu ayat. Kalau satu ayat penuh ya tentu bukan berdoa lagi. Ada qala Ibrahimnya jangan dibaca, qala Ibrahimnya. Qala Musanya jangan dibaca. Dengan demikian kita terlepas dari larangan membaca ayat Al-Quran ketika sujud. Ya. Ada larangan ketika sujud baca ayat-ayat Al-Quran. Nah, kita nggak baca ayat Al-Quran, kita baca doa. Ya, bukan satu ayat penuh. Apakah berdoa soal hajat diharuskan mengangkat tangan dan dianjurkan kapan waktunya? Waktunya tadi sudah ya. Salah satu adab dalam berdoa mengangkat tangan. Salah satu, bukan satu-satunya. Ya boleh, bagus. Bukan harus, bukan wajib. Dan tidak mentang-mentang mengangkat tangan kemudian pasti dikabulkan ya, berharap ya. Karena ketika kita mengangkat tangan, Allah malu. Bagaimana jika di tengah saf ada anak-anak yang belum balik, apa perlu dipindahkan ke pinggir? Tergantung si anak. Kalau anaknya ini seperti Maimun ya. Maimun itu mengatakan jarak antara aku dengan Umar sebagai imam. Jadi Rasul dan Abu Bakar sudah wafat. Kaum muslimin dipimpin oleh Umar selalu menjadi imam. Nah, ini sholat terakhir Umar mengimami subuh waktu itu ya. Jarak antara aku dengan Umar adalah cuman Ibnu Abbas. Ini muridnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kan masih belasan tahun. Ini mungkin waktu itu ya, mungkin 9 tahun, 8 tahun. Karena dia takut. Tidak ada yang menghalangiku untuk berada di saf pertama bersama Ibnu Abbas kecuali apa? Pecutnya, cambuknya, pelepah kurma yang dipegang oleh Umar. Nah, ini menunjukkan dia masih kecil sekali. Kalau dia umur sudah 12, 13, ya nggak takut ya. Umar kan bosok mau gebuk-gebukin ya kan. Artinya cuma bahwa karena dia sangat kecil, ya takut melihat itu. Ya, dan tidak ada yang menganjurkan si Maimun untuk di pinggir misalnya. Kenapa? Karena sholatnya rapi. Dari takbir sampai salam sama dengan dewasa, nggak tengok sana, tengok sini, kemudian maju mundur. Gitu. Kalau tengok sana, tengok sini, maju mundur, goyang-goyang segala macam, ya umur 25 tahun ya jangan. Karena ada kan
Ada mungkin autis atau apa, kurang normal ya, asal sholat goyang-goyang, maju mundur. Ya 30 tahun juga jangan, pinggir sono. Jangan dilarang sholat, jangan. Di pinggir atau di mana ya, jangan mengganggu. Kalau anak kecil, dia rapi, dia bagus, tidak ada bedanya dengan orang dewasa, nggak masalah. Tidak masalah. Jika kita berbagi hadis kepada teman dan teman mengamalkannya, apakah kita mendapatkan pahala? Insya Allah. Dengan syarat antum yakin bahwa hadis tersebut sahih. Antum yakin ketika datang di handphone antum lewat grup apalah ada hadis, antum yakin itu sahih? Ilmu dari mana? Tahu dari mana? Ya. Kalau antum yakin, boleh. Antum sudah dengarkan berkali-kali dari beberapa ustadz salaf itu sahih, antum yakin betul, ya silahkan. Kalau nggak yakin, apalagi baru dengar, jangan. Kalau dhaif, nanti diamalkan, kita ikut berdosa. Maka jangan mudah-mudah menyebarkan hal-hal seperti itu, baik agama atau berita sehari-hari. Berapa banyak berita sehari-hari ternyata salah. Bila kita berdoa terus minta anak soleh, tapi sampai kita meninggal anak kita belum juga soleh, apakah berarti doa kita tidak terkabul? Iya, tapi 3 hal tadi jangan lupa. 3 hal itu baik semua. Maka tidak ada ruginya kita berdoa. Percuma saya berdoa nggak dikabulkan. Ini kalimat yang sangat buruk, kalimat syaitoniyah. Ya. Yang kedua, bisa saja pas kita meninggal anak kita masih malas sholat misalnya, masih belum pakai jilbab misalnya. Pas beberapa bulan setelah kita meninggal, anak kita bertaubat, pakai jilbab misalnya, sholat berjamaah di masjid misalnya, bagi laki-laki, kan bisa saja. Kita nggak tahu kita sudah mati. Maka sekali lagi, jangan pernah menyesal, jangan pernah berhenti ketika kita memohon suatu kepada Allah. Bagaimana urutan sunnahnya berdoa? Apakah memuji Allah, salawat? Iya, iya, ya. Sekali lagi ini adab. Ya. Kita puji Allah, kita salawat pada Nabi alaihi salatu wassalam, kecuali di dalam sholat. Kan di dalam sholat dari awal sampai akhir sudah penuh pujian-pujian kepada Allah, sudah ada salawat pada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka sebelum salam itu kita berdoa, dan tidak perlu pujian lagi secara khusus, salawat lagi secara khusus, tidak perlu. Allahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.